Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Suduai, untuk semua sahabat sukses dunia akhirat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya sesi yang pertama tadi yang kita udah bahas tentang bisnis, pengertian bisnis dan pengertian berkah dalam Al-Quran gitu ya. Dan sekarang ini kita masuk di pembahasan utama kita tentang bagaimana sih bisnis yang berkah itu gitu ya. Oke, untuk tidak berlama-lama maka simak bahasan kita kali ini, check it out gitu. Oke sahabat-sahabat Suduai, jadi ketika saya udah baca beberapa kitab-kitab, ketika saya udah menjalankan sebuah bisnis gitu ya, saya bisa mengambil satu benang merah, satu kesimpulan bahwa bisnis kita untuk menuju bisnis yang berkah itu kita butuh 3 hal ya. Kita butuh 3 hal untuk menuju bisnis yang berkah itu, kita butuh 3 hal. Yang pertama adalah saya jadi ingat satu ayat dalam Al-Quran ketika kita sholat itu sering kali kita baca ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi katakanlah ya bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya adalah lillahi rabbil alamin gitu ya, untuk Allah ya. Jadi ketika kita bisnis ya sudah kita niatin semuanya lillahi rabbil alamin ya, maka itu adalah salah satu jalan kita untuk bisa menuju keberkahan gitu. Sahabat-sahabat Suduai, saya ingin memberikan satu analogi ya kepada para sahabat. Kenapa sih para bomber-bomber ini contohnya yang analoginya, yang dilihat analoginya aja ya, jangan contoh yang saya contohkan ya gitu ya. Kenapa sih para orang-orang yang ngebom bunuh diri itu dia punya kekuatan yang sangat besar untuk melakukan hal yang keji tersebut ya, bunuh diri untuk bunuh orang lain gitu, karena motif yang mendasari adalah lillahi ta'ala. Dia maunya lillah, tapi lillahnya itu salah doktrin gitu kan. Maka sahabat Suduai, motif lillah itu merupakan satu energi yang sangat luar biasa yang bisa menjadi roda kita para manusia untuk bisa semakin produktif, bisa semakin punya satu kekuatan yang besar untuk bisa menjalankan bisnis gitu ya. Saya pribadi ya sahabat-sahabat Suduai ya, saya pribadi terus terang alhamdulillah punya beberapa buku, saya juga punya usaha kecil-kecilan, saya juga sehari-hari kan ngajar ya, saya dosen ya, dan saya juga meneliti, mengabdi kepada masyarakat. Saya juga sering ngisi kajian-kajian gitu ya, ada majelis taklim juga, terus dan yang lain sebagainya. Dan saya tidak melupakan fungsi utama saya sebagai seorang ibu ya, seorang istri juga ya. Maka kenapa ya orang lain suka tanya ke saya ya, Mbak Ika, kenapa sih Saman kok bisa menjalankan semua? Jawabannya adalah satu, niatnya lillahi ta'ala. Kalau sudah niat lillahi ta'ala maka kenceng ya, maka usaha kita akan kenceng gitu loh. Misalnya nih ya, saya berniat lillahi ta'ala, ya Allah saya nulis niat buku, saya niat untuk menulis buku nih ya, karena Engkau ya Allah. Saya cuman berpikir bahwa ketika nanti saya meninggal, apa ya yang saya bisa jadikan alat untuk amal jariah gitu ya. Makanya saya akhirnya termotivasi untuk menulis buku gitu kan. Jadi lillahi ta'ala itu sepele, tapi bukan sepele gitu loh, kuat banget dia sebagai motivasi yang kuat banget bagi seseorang untuk bisa maju. Maka dari itu untuk menuju keberkahan maka bisnis harus diniatkan yang pertama lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua ya, harus selalu berpikir bahwa bisnis harus naik kelas dan naik kelas. Kalau bisnis nggak naik kelas bahkan rugi, meninggalkan utang, ngerepotin orang. Tapi kalau naik kelas, kita bisa bayar zakat, kita bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, itu akan jauh bisa memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Ya, dasar pijakan saya apa? Dalam sebuah hadis disebutkan, walaupun hadis ini dhaif ya, tapi kalau kita mengambil ibroh dari hadis dhaif itu untuk fadilatul amal, menurut beberapa ulama enggak apa-apa gitu ya. Jadi ini saya tetap pakai hadis ini karena saya merujuk pada ulama yang memperbolehkan untuk kita pakai hadis dhaif untuk fadilatul amal gitu ya. Jadi hadisnya adalah
Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bitijarah fa inna fiha tis'ata asyara rizq. Berdaganglah karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah lewat berdagang. Sahabat-sahabat Siduai, coba kita lihat siapa orang terkaya di Indonesia. 10 besar, 10 orang terkaya aja, mereka pengusaha. Siapa orang terkaya di dunia? Mereka pengusaha. Ya, saya mau tanya berapa persen sih orang Islamnya, orang Muslimnya? Kecil banget, 0, 0,0 gitu kan. Ya, maka dari itu sahabat Siduai, ketika kita mau berkah dalam bisnis kita, maka bisnis kita harus naik kelas. Kalau naik kelas, maka sahabat Siduai akan banyak bisa merubah dunia, memberikan kebaikan-kebaikan kepada dunia. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang-orang yang soleh. Orang soleh itu bukan yang soleh hanya simbol aja ya. Ya, solehnya di masjid aja tapi di masyarakat nggak soleh misalnya. Solehnya di masjid aja tapi di gedung-gedung pemerintahan nggak soleh misalnya. Ya jangan seperti itu. Soleh itu soleh di masjid dan di luar masjid, gitu kan. Jadi bisnis harus naik kelas. Ya, kalau nggak naik kelas maka akan menjadi sulit untuk bisa menyebarkan satu keberkahan. Jadi itu adalah salah dua ya. Tadi yang pertama udah, ini yang kedua. Bagaimana cara untuk menuju keberkahan. Kemudian yang ketiga, ya, saya jadi ingat dalam satu hadis, ya, Rasulullah bersabda, ya, jika esok hari itu kiamat dan di tanganmu ada satu tunas atau satu biji ya kurma, maka tanamlah. Bayangin loh, jika besok misalnya kiamat dan di tangan Anda ada satu biji atau satu tunas kurma, maka tanamlah. Berarti ini apa? Ini adalah ajaran untuk kita selalu berpikir positif dan selalu menjaga keberlangsungan bumi. Ya, jadi bagaimanapun ketika kita memulai bisnis kita, yang harus kita upayakan adalah bagaimana ya caranya saya bisa menjaga bumi. Itu ya, bagaimana caranya saya bisa menjaga bumi. Karena ketika seseorang berbisnis itu, apalagi ketika menjadi produsen, maka dia akan sangat mudah untuk tanda kutip ya merusak bumi. Misalnya kalau ada produsen, kalau jadi produsen itu kan mesti ada limbah, ya. Limbah itu nanti kalau kita nggak concern mengurusi limbah, maka akan bisa merusak, mencemari alam sekitar. Maka ketika kita komitmen untuk berbisnis dan berkah dalam bisnis kita, maka kita harus ikut serta dalam menjaga bumi. Karena tadi kita patokannya pada hadis Rasul ya, bahwa ketika besok kiamat dan di tangan Anda ada tunas atau biji kurma, maka tanamlah. Bayangin, besok kiamat, orang udah mati semua, dunia hancur, tapi ini ada tunasnya tanaman, ada bijinya tanaman, disuruh nanem, padahal besok itu loh nggak bisa tumbuh. Berarti itu kan luar biasa ya, satu nilai-nilai yang sangat luar biasa untuk kita bisa berpikir optimis dan juga kita harus berupaya untuk selalu menjaga bumi. Ya, itu adalah bagaimana cara kita untuk meraih keberkahan. Kemudian sahabat-sahabat Siduai, lalu bagaimana ya tandanya jika bisnis kita itu berkah? Ya, saya udah bikinkan slide-nya, coba dicek di slide ini ya. Oke, udah dicek ya. Ya. Yang pertama ya, bisnis kita beroperasi di bidang bisnis yang halal dan baik. Halal dan baik itu, halal itu kan bisa zatnya dan bisa halal yang memang zatnya memang sudah halal, tapi prosesnya kita juga harus bisa kawal untuk menjadi halal dengan baik. Dan halal itu juga ukurannya adalah tawazun. Tawazun itu pertengahan, tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak kikir. Ya, amanah menyikapi harta dan juga bersyukur. Sahabat-sahabat Siduai, kenapa kok tawazun itu penting? Karena ya kita tidak sadar jika perilaku-perilaku yang berlebih-lebihan itu akan menghancurkan peradaban manusia. Orang-orang yang berlebih-lebihan itu akan menjadi biang untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Misalnya perilaku korup itu diawali dengan sikap gaya hidup yang berlebih-lebihan. Misalnya perilaku membuang-buang sumber daya yang ada,
ketika ada rezeki kita buang-buang ya, sehingga apa, di satu sisi ada sampah menggunung, di satu sisi ada orang miskin sebenarnya yang butuh produk yang kita buang, maka ini akan sangat menyakiti empati menyakiti kehidupan orang lain gitu ya. Jadi bisnis itu harus halal, baik, yang ukurannya adalah ada tawazun, amanah dalam menyikapi harta dan bersyukur. Kaitannya dengan dengan berlebih-lebihan, saya jadi ingat satu ayat di dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu saudaranya setan, dan sesungguhnya setan itu sebenar-benarnya pembangkang. Jadi ketika misalnya Anda sahabat Suduai sudah merasa Anda membelanjakan harta Anda ya, berbisnis di area yang halal, membelanjakan harta Anda di area yang halal, tapi Anda mubazir, maka ini juga sama, dilarang oleh syariah, karena orang yang mubazir itu disejajarkan dengan saudaranya setan, dan setan itu adalah sebenar-benarnya pembangkang. Kemudian yang kedua ya, ukurannya ketika bisnis Anda berkah, Anda memperhatikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya. Nanti kalau bahas tentang zakat, infak, sedekah, wakaf harus ada konten sendiri ya, karena memang ini sangat banyak sekali bahasannya ya. Jadi ketika misalnya zakat Anda berbisnis, maka harus mengeluarkan zakat perdagangan ya, zakat perdagangan, dan itu ada ukuran-ukurannya. Ada juga Anda harus paling enggak empati, Anda harus bekerja untuk kemudian berinfak, bersedekah, dan jika ada misalnya harta lebih, ada aset lebih, Anda bisa berwakaf. Kemudian yang selanjutnya adalah bisnis Anda harus bisa membawa kemaslahatan kepada orang lain ya. Contohnya gimana nih? Contoh paling gampang nih, ketika Anda punya bisnis rental game online misalnya, rental game online, dan para pelanggannya adalah anak-anak yang di bawah umur, anak-anak yang misalnya usianya masih SD gitu ya, dan Anda malah sering kali berhadapan dengan para orang tua si anak, karena mereka misalnya ada yang sampai nyuri ya uangnya orang tua untuk bisa bayar ya fasilitas yang ada di persewaan game online Anda gitu. Maka ini bisnis Anda tidak membawa kemaslahatan bagi orang lain, bagi sesama. Bisnis Anda ini meresahkan orang lain, meresahkan para orang tua yang nggak ikhlas kalau anaknya suka main game online terus gitu ya, sampai nyuri-nyuri duit mereka gitu kan. Kemudian yang selanjutnya tandanya bahwa bisnis Anda berkah, bahwa duit Anda ya, keuntungan Anda itu bisa mengalir. Mengalir itu bagaimana? Mengalir itu artinya bisa bermanfaat untuk orang-orang terdekat Anda, untuk karyawan Anda, untuk siapapun yang memang tersentuh oleh aliran laba yang Anda punyai. Jadi ini juga kaitannya dengan kalau kita bahas tentang distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Itu ya sahabat-sahabat Suduai yang tadi saya udah sebutkan di slide saya tentang bagaimana ya indikator-indikatornya ketika bisnis kita itu dinyatakan berkah ya. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat Suduai masih merasa bahwa kurang, ada yang kurang, oh saya belum mengeluarkan zakat perdagangan nih, maka ya segeralah dihitung berapa zakat yang harus dikeluarkan dari hasil perdagangan yang Anda lakukan, dari hasil bisnis yang Anda lakukan. Atau misalnya, oh ternyata bisnis saya membuat orang lain nggak tenang ya, maka dari aspek kemaslahatan juga bisnis Anda harus dikoreksi lagi ya, harus dievaluasi lagi gitu kan. Misalnya lagi, oh ternyata bisnis saya itu belum terlalu bisa untuk memberdayakan orang lain, maka aliran uangnya juga harus dievaluasi lagi agar semakin bisa mengaliri ke orang lain gitu ya, agar bisa membawa manfaat ke orang lain gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya, kalau sahabat-sahabat Suduai nih ya, contoh yang paling dekat aja ya, saya ya, misalnya ya, pengalaman saya ya, misalnya nih ya, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya ya biar uang kita itu mengalir dan makin banyak yang dialiri itu semakin bagus. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang gini, misalnya
ketika saya melihat bahwa saya punya beberapa kolega, teman, tetangga yang jualan dan mereka butuh nih, jualannya memang untuk hidup, butuh untuk bertahan hidup ya jualannya. Maka ya sudah, uang saya juga adalah alokasi dana untuk beli-beli gitu kan, gitu ya. Ya daripada saya beli misalnya ayam crispy di tempat lain, mendingan ke tetangga saya gitu ya. Daripada saya beli pizza di tempat lain, mendingan ke tetangga saya gitu kan. Dan ketika misalnya gini nih, saya nggak butuh makan gitu ya, karena misalnya ya saya di rumah kan sekarang ya, anak-anak saya ya mondok ya di pesantren, saya juga nggak terlalu banyak makan juga gitu ya, walaupun cukup gemuk gitu ya. Maka saya misalnya beli ke tetangga saya, kemudian saya kirimkan ke teman-teman saya. Misalnya kan kemarin kalau COVID itu kan banyak teman-teman yang kena COVID ya, jadi dari tetangga kemudian dikirimkan ke teman yang kena COVID gitu kan. Dan kemudian itu kan kita memakai jasa Gojek ya, abang-abang Gojek ya, jadi duit kita tuh ngalir gitu ya, ngalir ke tetangga yang lagi butuh dibantu untuk dibeli dagangannya. Kemudian si tetangga juga dia ngirim ke teman kita yang isolasi mandiri tadi ya, pakai Gojek gitu kan, akhirnya duit juga ngalir ya ke Gojek gitu ya. Abang Gojek yang awalnya nggak dapat pendapatan, jadi dia dapat penghasilan gitu ya dari duit yang kita bayarkan gitu ya. Kemudian temen yang isolasi mandiri juga tadi bahagia karena dapat perhatian dari temennya, dapat kiriman makanan misalnya. Lah, itu adalah contoh bagaimana uang kita harus mengalir ya, uang kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya. Oke, itu ya. Oke, sahabat-sahabat Suduai, mungkin sampai di sini aja yang terkait dengan bagaimana ya agar bisnis kita semakin berkah. Coba dicek lagi ya, apakah Anda sudah yakin bahwa bisnis Anda bisa memberikan berkah kepada orang lain? Jawabannya hanya sahabat Suduai yang tahu. Terima kasih, jangan lupa sesyuba ya, jangan lupa senyum, syukur, bahagia agar hidup Anda semakin happy ya. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.